wabarakatuh. Saya Herlina Haruna, guru biologi di SMA Negeri 1 Tinambung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 10. Dadah. Hai, kami dari kelompok Kerongkongan. Hai guys, kami dari kelompok Lambung. Halo guys, kami dari kelompok Usus Halus. Halo teman-teman, kami dari kelompok Usus Besar. Halo everyone, kami dari kelompok Anus. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba satu orang satu kelasnya dulu untuk memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Aku mau cek dulu apakah di bawah bangkunya masih ada sampah atau bagaimana. Jangan sampai sampah mengganggu proses pembelajaran hari ini. Silakan dulu ke tempat. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah ya, karena hari ini semuanya hadir. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Sebelum ke sekolah tadi, kalian sarapan kan? Sarapan. Coba Wahab, sarapan apa tadinya? Sarapan nasi, Bu. Nasi. Terus lauknya apa? Lauknya tempe, Bu. Lauknya tempe. Wahab, nasi itu mengandung apa, Nak? Karbohidrat, Ibu. Terus tempe? Protein, Ibu. Kemudian rohania. Jadi sarapan ke sekolah. Sarapan apa? Roti. Roti. Roti itu mengandung apa? Karbohidrat. Karbohidrat. Ya. Kemudian ada yang lain? Ada yang sarapannya nasi goreng atau apa? Goreng. Siapa yang goreng? Oh, mie goreng ya. Mie goreng itu mengandung apa? Iya, karbohidrat. Ya, jadi semua harus sarapan sebelum ke sekolah. Karena sarapan itu penting untuk menambah energi. Ya. Karena dalam proses pembelajaran harus membutuhkan energi untuk berpikir, melakukan aktivitas. Ya. Oke, Ibu mau tanya lagi. Waktu kalian makan atau sarapan tadi, pertama kali makanan masuk lewat apa? Oke, siapa yang bisa memberikan alasan kenapa makanan itu awalnya masuk ke dalam mulut, tidak melalui organ-organ lain? Nah, silakan Putri. Karena di dalam mulut terdapat gigi yang dapat mengunyah makanan sehingga makanan bisa lebih kecil, dan di dalam mulut terdapat air liur yang bisa membasah makanan, dan terdapat lidah yang bisa membuat makanan. Iya, bagus Putri. Ya, jadi dari serangkaian pertanyaan Ibu tadi tentang sarapan apa tadi, apa kandungannya, terus makanan masuk melalui apa, kira-kira nanti kita akan membahas tentang materi apa? Iya, bagus. Jadi materi hari ini kita akan bahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi aspek pencernaan makanan manusia dengan resmi. Terus yang kedua, peserta didik
selesai ini untuk menguji apakah dari serangkaian proses pembelajaran dari awal sampai akhir, apakah kalian bisa mencerna materi yang Ibu jelaskan atau yang Ibu bawakan hari ini ya. Jadi lewat post-test atau tes akhir. Kemudian yang kedua adalah penilaian sikap. Jadi untuk penilaian sikap itu akan menilai sikap kalian pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Di antaranya penilaian pada saat kalian diskusi dan tanya jawab. Terus ada juga penilaian pada saat presentasi. Oke, sudah mengerti? Oke, sebelum Ibu membagikan pretest atau tes awal, masih ingat yel-yel motivasi kita kemarin? Masih. Ya, supaya kalian semangat dalam mengerjakan pretest atau tes awal, kita yel-yel dulu, ya. Masih ingat kan? Ya, oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Siswaku yang hebat, apa kabar? Baik, siswaku yang hebat. Dan guru yang hebat, kita semua hebat. Baik. Ya, tepuk tangan. Oh ya, jadi semua sudah semangat kan untuk mengerjakan pretest? Ya, baiklah. Ibu akan membagikan pretest untuk kalian kerjakan. Ya, silakan dikerjakan pretestnya. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Ibu akan menayangkan video dan kalian harus menyimak baik-baik video yang Ibu akan tayangkan pagi hari ini, karena di dalam video ini sebentar kalian akan mengerjakan LKPD yang di dalamnya ada permasalahan tentang atau terkait dengan video yang akan Ibu bayangkan. Jadi sebentar setelah penayangan video Ibu akan bagikan LKPD, kemudian kalian akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ya. Silakan disimak videonya. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sudah menyiapkan 2 strawberry yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada strawberry ini ketika aku makan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat strawberry masuk ke dalam mulut, mereka akan dibunuh tinggi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan muncul turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rectum. Rectum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus itulah yang kita sebut makan atau food. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir.
bisa juga lewat ibu atau guru atau silakan berdiskusi dengan temannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Selanjutnya Ibu panggil perwakilan
Cara menjawabnya juga sudah bagus, cara bertanya juga sudah bagus. Jadi ibu merasa kewalahan untuk menentukan siapa yang menjadi kelompok terbaik untuk hari ini. Tapi ibu akan mengumumkan satu ya. Ibu tetap akan memilih satu kelompok terbaik untuk hari ini. Jadi kelompok yang terbaik sesuai dengan penilaiannya ibu, semuanya sudah baik, tapi ibu diwajibkan harus memilih satu. Itu jatuh kepada kelompok lambung. Jadi dari serangkaian materi yang sudah kita bahas hari ini, kita bisa menarik kesimpulan bersama ya, bahwa zat makanan itu terdiri atas apa? Jadi zat makanan terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian ada fungsi zat makanan yang pertama apa? Kedua, yang ketiga, yang keempat, sebagai jaringan makanan. Terus yang kelima, terus jadi ini adalah fungsi zat makanan. Kemudian ada pun organ pencernaan pada manusia secara berkembang dimulai dari ya, itulah serangkaian kesimpulan untuk materi pembelajaran hari ini ya. Ya, semua sudah tahu kan tadi tahapan-tahapannya ketika makanan sudah masuk ke mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Oke, selanjutnya ibu akan membagikan lembar refleksi. Silakan dikerjakan selama 5 menit saja ya. Jadi lembar refleksi ini bertujuan untuk merefleksi pembelajaran hari ini. Apakah betul-betul sesuai dengan target pembelajaran hari ini? Silakan dikerjakan selama 5 menit. Oke, karena kalian sudah menjawab 5 pertanyaan refleksif dalam lembar refleksi tadi. Selanjutnya, teks terakhir dari serangkaian pembelajaran hari ini itu akan membagikan yang namanya post test atau tes akhir. Ya, silakan dikerjakan. Jadi post test ini atau tes akhir ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pengetahuan kalian terhadap materi yang telah disajikan hari ini. Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu selama 7 menit. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, silakan satu orang buka dari teman-temannya.
9